Apa bisa dimulai? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Qala Ibnu Abbas, innallaha ja'ala ad-dunya salasata ajza lil mu'min, lil munafiq, lil kafir. Fal mu'min yatazayyadu wal munafiq yatazayyanu wal kafir yatamatta'u. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kembali Allah izinkan kita lanjutkan setelah kita libur beberapa minggu dalam momen Lebaran. Sekarang kita berada di tahap pemeliharaan apa yang telah kita perjuangkan selama bulan suci Ramadan dan sudah menjadi sunnatullah. Biasanya memperjuangkan jauh lebih berat daripada mendapatkan. Mudah-mudahan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang berat. Kata kuncinya di situ ya. Dengan pertolongan Allah, kita memohon pertolongan Allah, mudah-mudahan Allah beri kita kekuatan untuk dapat memaintain ya, menjaga, memelihara apa yang telah kita perjuangkan selama bulan suci Ramadan. Salah satu di antara yang kita maksimalkan, yang kita perjuangkan di bulan suci Ramadan adalah keakraban dengan Al-Quran. Betul? Dan alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah, sudah bertahun-tahun kita berusaha semampu kita untuk menggali isi Al-Quran, kemudian pastinya berusaha untuk merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba Allah yang istiqomah sampai akhir hayat. Karena perintahnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini kalau saja memahami ini, satu ayat ini saja sesungguhnya sudah cukup. Ya. Jangan mati, ini bahasa kasarnya, sebelum tampil menjadi muslim yang sesungguhnya. Kematian itu rahasia dan kita tidak tahu. 2 hari yang lalu salah seorang tetangga saya di kampung, umur 38 tahun, hamil 9 bulan, pergi mau bayar pajak katanya. Saya nggak tahu bayar pajak apa. Boncengan 2 ibu-ibu. Ditabrak mobil dari belakang. Dari belakang. Meninggal yang di belakang yang hamil.
Padahal tanggal 10 kemarin itu harusnya sudah melahirkan. Siapa yang kira umur 38 tahun meninggal? Ya, kita bersyukur pada Allah sudah lebih dari itu. Ya, sudah lebih dari itu. Ini bukan karena kita rajin berolahraga, bukan karena kita makan sehat, bukan karena kita hidup tapi semuanya karena kasih sayang Allah. Mungkin ada tugas yang harus kita selesaikan, ya. Ada hal yang harus kita sempurnakan. Jadi umur sejatinya adalah rahasia Allah, dan kesempatan umur itu adalah kesempatan untuk berbenah. Yang belum bagus diperbaiki, yang sudah bagus diperindah. Betul? Mudah-mudahan kita sampai memperindah, bukan memperbaiki. Kan level tingginya adalah memperindah, ya. Kita buka sama-sama dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pemanasan hari ini saya gabung dua-duanya. Ada tausiah, ada bahasa Arab. Di dalam bait ini ada kedua-duanya. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Ibnu Abbas, ya, Ibnu Abbas berkata. Coba kalau bahasa Arabnya Ibnu Abbas berkata, bahasa Arabnya apa? Qala Ibnu Abbasin. Oke? Qala fi'il. Ibnu Abbas tadi kan na'at man'un. Na'at man'un kan? Karena dia sebagai fa'il. Isim pertamanya dhamma, isim keduanya kasroh. Karena ini nama orang. Jadi Ibnu Abbasin. Jadi Ibnu Abbas berkata, qala Ibnu Abbas. Udah jago itu dah. Kalau Musa gimana? Qala Musa itu. Kalau Musa itu nama yang tidak bisa mabni, dia mabni. Jadi enggak ini. Musayin enggak mungkin. Kalau Muhammadin gitu ya, Pak. Ya, kalau Muhammadin ada. Muhammadin, Muhammadun, ya. Muhammadan. Misalnya Muhammadun Rasulullahi Muhammadun. Inna Muhammadan menjadi Muhammadan. Ya. Fi Muhammadin mim Muhammadin. Oke? Baik, kita pergunakan whiteboard. Bismillah. Selesaikan satu poin. Ini berarti sebenarnya ada dua. Ada fi'il, ada fa'il. Fa'ilnya terdiri dari na'at man'un. Diterjemahkan Ibnu Abbas telah berkata. Innallaha menjadi Allah karena ada inna. Inna huruf nasab, Allah mansub. Namanya ini kan asalnya Allahu karena ada alif lam kan? Karena ada alif lam. Karena di depannya ada inna maka menjadi innallaha. Ya, jadi inna itu huruf nasab. Maka berarti Allah adalah isim yang dimansubkan. Mansub itu artinya dinasabkan. Kalau jar adanya majrur. Itu jar namanya majrur. Kalau nasab namanya mansub. Kalau na'at man'un. Itu. Faham ya? Itu. Qala Ibnu Abbas berkata, innallaha sesungguhnya Allah
Oke. Innallaha, sesungguhnya Allah, ja'alad dunya. Sekarang coba kita bahas ini. Ja'alad dunya itu apa saja isinya? Bahasa Arabnya. Menjadikan dunia. Ya, itu terjemahannya. Ja'ala sebagai apa? Fi'il. Kalau fi'il pasti ada fa'il. Siapa fa'ilnya? Balik lagi sini. Oke, balik lagi sini Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, ja'alad dunya, ja'ala, dia telah menjadikan ad-dunya, berarti dunia sebagai apa? Objek. Oke. Qala Ibnu Abbas telah berkata, innallaha, sesungguhnya Allah, ja'alad dunya, dia telah menjadikan dunia salah apa? Tiga, udah. Ajza, ada yang tahu ajza? Ajza, perkasa. Jaza itu. Jaza. Kalau coba ditebak-tebak, salah satu ajza, berarti kira-kira apa itu? Bagian. Ajza ini adalah jamak taksir. Ajza adalah jamak taksir dari juz'un. Juz'un. Jadi kalau satu juz. Kalau dua juz'ain. Kalau tiga juz, pakai bilangan. Kalau sudah tiga ke atas, itu sudah pakai bilangan. Ininya harus dalam bentuk jamak. Satu buku kitabun, dua buku kitabani atau kitabaini. Tiga buku itu harus ada kata tiganya. Salasah itu tamarbutoh, maka berarti di sini harus tamarbutoh perempuan kan? Ini perempuan, di sini harus perempuan. Kalau tiga kitab artinya apa? Oh iya, kalau sohihnya kitabatun, tapi nggak ada kitabatun. Untuk tahap pemula saya benarkan jawabannya. Jamak taksir dari kitab itu kutubun. Iya kan? Dia tidak jamak sahih itu, jamak taksir kutubun. Jadi salah satu kutubun. Masjidun, dua masjid. Masjidani atau masjidaini, tiga masjid. Salasa masajid. Enggak boleh jamak taksir lagi. Ya. Yo, salasa rakaatin. Oh, mantap. Paham? Oke. Jadi salah satu ajza artinya tiga bagian. Betul? Tiga bagian. Nah, karena di sini tiga bagian, ini ja'ala tadi artinya apa? Menjadikan. Supaya indah bahasanya, maka di sini dia bukan menjadikan, membagi. Faham nggak maksudnya? Berubah dari menjadikan kepada membagi. Itu hanya untuk mengklopkan ini dengan ini. Kalau
Allah menjadikan dunia 3 bagian. Benar juga. Tapi akan lebih indah kalau seandainya Allah membagi dunia, nyambung ini, menjadi 3 bagian. Qala Ibnu Abbas berkata, innallaha, sesungguhnya Allah, ja'alad dunya, dia menjadikan dunia salasata ajza, 3 bagian. Ja'alad dunya, dia membagi dunia salasata ajza, 3 bagian. Bagian yang pertama lil mu'min. Lil mu'mini walil munafiki walil kafiri. Jadi 3 bagian tadi, bagi orang mukmin, bagi orang munafik, bagi orang kafir. Kalau kita kembangkan ini sebentar melihat kenyataan hari ini, karena tadi dunia ini dibagi menjadi 3 bagian. Sekarang yang paling besar mendapatkan bagian dunia ini siapa yang banyak? Gitu. Cirinya? Apa cirinya? Dan apa yang dilakukan oleh 3 orang ini? Fal mu'min itu dia. Nanti supaya kita bisa melihat kita ada di mana. Ya, kita ada di mana. Tazayyada yatazayyadu. Yatazayyadu fil mudhari kan? Fal mu'min yatazayyadu. Saya teruskan dulu lah. Jadi untuk mengukurnya di sini aja. Ada 3 kata kerja kan? Ada yang tahu artinya? Bukan zayyadu. Yatazawwadu. Yatazawwadu. Yatazayyanu. Yatamat ta'u.
Polanya sama nggak? Sekarang kita ini aja dulu ini. Ini ya tamat ta'u itu dari kata tamat tamat ta'a. Madinya tamat ta'a, mudhari'nya ya tamat ta'u. Bandingkan ini ke sini. Tamat ta'a ya tamat ta'u. Berarti ya tazayyanu madinya tazayyana. Ya tazawwadu tazawwada. Oke, dari mudhari ke madi kita sudah bisa ubah. Udah? Oke, sebelum kita teruskan dan kita kembangkan sampai di situ bisa dipahami. Ibnu Abbas berkata, kalau boleh kita sebutkan lagi, dikembangkan lagi. Ibnu Abbas berpendapat, kalau saya memahami ini, sebegitu fahamnya Ibnu Abbas tentang ajaran Islam, sebegitu fahamnya Ibnu Abbas tentang Al-Quran, sehingga langsung bisa membagi ini. Betul? Menguasai. Jadi kalau boleh ini konklusi Ibnu Abbas tentang kehidupan ini, ajaran Islam hubungannya dengan kehidupan. Innallaha, sesungguhnya Allah, ja'alad dunya, Allah menjadikan dunia salasata ajza. Allah membagi dunia menjadi
3 bagian. Nah, kemudian memperjelas siapa yang 3 bagian itu, lil mu'min, lil munafik, lil kafir. Bagaimana sikap 3 orang ini? Fal mu'min yatazawwadu. Maka orang mukmin berbekal. Berbekal. Apa bahasa lainnya lagi selain berbekal? Mencari bekal. Oke? Mencari bekal. Wal munafik, sementara orang munafik yatazayyanu. Coba sekarang saya inikan lagi. Tadi ini dari kata tamatta'a. Ya. Ini berarti tambahannya sudah berapa nih? Tambahan berapa huruf ini? Tambahan berapa huruf? 2 huruf. Apa aja yang bertambah? Ta sama ta kan? Gitu. Ini berarti tambahan 2. Sekarang kita kurangi tambahannya 1. Sekarang tambahannya cuma 1. Jadi apa? Matta'a. Matta'a. Kalau tadi yatazawwadu dari kata arti penambahannya sama-sama 2 huruf kan? Ta dengan waw. Kalau penambahannya dikurangi 1 jadinya zawwada. Zawwada. Kalau ini yang kedua tazayyana, berarti kalau dikurangi 1 jadi zayyana. Zayyana. Yuzayyinu. Zayyana artinya menghiasi. Iya. Tazayyana artinya berhias. Tazayyana artinya berhias. Ya tazayyanu berhias, bersolek. Jadi kalau bagian pertama tadi yang diperuntukkan oleh Allah bagi orang mukmin, maka ciri orang mukmin itu adalah yatazawwadu. Berbekal kan? Menjadikan dunia ini sebahagian tadi untuk mencari bekal. Sementara orang munafik yatazayyanu, bersolek, berhias. Berdandan. Nah, itulah yang kita lihat hari ini. Betul kesimpulan tadi. Mana yang paling banyak dari 3 kelompok ini sekarang ini? Yang kedua. Ya? Yang kafir. Yang kafir yatamatta'u. Dari kata matta'a. Kata benda yang paling sering kita temukan dalam Quran mata'un. Mata'un, apa arti mata'? Kesenangan. Jadi yatamatta'u, bersenang-senang. Nikmati bro mumpung masih hidup. Nikmati bro mumpung masih muda. Hidup ini sebentar bro, nikmati. Nah,
Dia sibuk dengan kenikmatan.